Salam edukasi. Perkenalkan, saya Jamison NPD, pengawas sekolah dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini, saya akan membawa Anda menembus tantangan dan berbagi cerita inspiratif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seorang pengawas sekolah, khususnya di wilayah ekstrim Kecamatan Ambalau. Untuk menjangkau sekolah binaan di Kecamatan Ambalau, saya harus beberapa kali berganti jenis transportasi. Perjalanan dimulai dari ibu kota Kabupaten Sintang menggunakan taksi menuju Nangapinoh, Kabupaten Melawi, dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam. Dari Nangapinoh, perjalanan dilanjutkan menggunakan speedboat menuju Nanga Kemangai, ibu kota Kecamatan Ambalau, yang memakan waktu sekitar 5-6 jam. Di Kecamatan Ambalau, saya membina 14 sekolah dengan jalur sungai yang berbeda-beda. Sekolah binaan terdekat dapat dijangkau menggunakan speedboat 40 PK atau sampan bermesin 15 PK. Namun, penggunaan jenis kendaraan ini sangat bergantung pada kondisi air dan beresiko membutuhkan bahan bakar yang banyak. Secara umum, perjalanan menuju sekolah binaan memakan waktu lama karena medan yang ekstrim. Dalam kondisi tertentu, perjalanan harus berulang kali berganti transportasi. Dari sampan bermesin 15 PK ke perahu CIS, perahu lokal, karena harus menghadapi arus sungai yang dangkal, deras, riam bebatuan, dan bergelombang besar. Perjuangan akan lebih ekstra lagi pada saat musim kemarau, di mana air sungai surut drastis. Memaksa sampan harus ditarik manual di atas bebatuan yang dangkal dan tajam. Untuk mencapai sekolah yang paling ujung, perjalanan bahkan bisa memakan waktu seharian, yang melibatkan kombinasi perahu CIS, berjalan kaki, dan kembali naik sampan CIS hingga sampai di tempat tujuan. Perjalanan ini adalah pertaruhan yang menuntut kehati-hatian tingkat tinggi, namun wajib ditempuh demi memastikan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, tantangan utama yang harus dilewati untuk mencapai tujuan adalah biaya operasional yang besar, jarak tempuh yang sangat jauh, dan medan yang sulit. Pada tahun 2024, tugas pembinaan saya meluas ke 5 kecamatan lain. Di wilayah ini, saya menggunakan sepeda motor. Namun, harus menghadapi kondisi jalan yang rusak parah, becek dan licin di saat musim hujan, serta sangat berdebu saat musim kemarau. Kegiatan utama meliputi supervisi akademik dan manajerial. Dalam supervisi akademik, saya berfokus membantu para guru agar aktif dalam membuat program pembelajaran, serta mendampingi, memotivasi, dan mengaktifkan kembali kegiatan kelompok kerja guru dan kelompok kerja kepala sekolah untuk terus menjadi guru dan kepala sekolah yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, saya terjun langsung memantau fasilitas sekolah. Sayangnya,
Di wilayah ini masih banyak sekolah yang fasilitasnya kurang memadai. Ketiadaan jaringan internet, andai pun ada jaringan Telkomsel Bakti atau Wi-Fi, itu hanya di tempat tertentu dengan kemampuan sinyal yang sangat lambat. Ketiadaan listrik. Realitas kondisi sebagian sarana prasarana sekolah sudah mengalami rusak parah. Untuk mengatasi kejenuhan di sela tugas, saya aktif menulis di platform digital, mempublikasikan kearifan lokal suku Dayak Utdanum. Puncaknya, pada tahun 2025, dedikasi literasi ini membuahkan hasil berupa terbitnya buku Folklore Dayak Utdanum, 40 cerita pilihan. Cerita-cerita dan tradisi ini saya peroleh melalui tokoh-tokoh masyarakat yang saya temui ketika saya melakukan kunjungan di lapangan. Saya menyempatkan diri berkunjung ke rumah-rumah pada malam harinya. Harapan besar saya, kondisi keterbatasan, terutama di Kecamatan Ambalau ini, bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah, agar ada solusi yang baik demi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa di pedalaman Kabupaten Sintang. Perkenalkan, nama saya Dino Arisandi. Saat ini saya bertugas di SDN 03 Kemangai. Saya menjabat sebagai kepala sekolah. Sejauh ini yang saya rasakan dedikasi Pak Jonison MPD dalam mengerjakan tugas sebagai pengawas sungguh sangat luar biasa. Beliau selalu mendatangi sekolah-sekolah di dalam binaan beliau untuk dapat diberikan pembimbingan dan pengarahan semuanya untuk kepentingan manajerial sekolah tersebut. Dedikasi Pak Jonison sungguh sangat luar biasa dan layak diacungkan jempol untuk Kecamatan Ambalau. Perkenalkan, saya Mursida Marbun sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru Gugus 2 Nokan Cicak, Kecamatan Ambalau. Menurut saya, Pak Jonison MPD sebagai pengawas Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Ambalau, beliau sangat konsisten dalam membimbing kami, mendampingi kami setiap kegiatan-kegiatan kami di kelompok kerja guru di Kecamatan Ambalau. Perkenalkan, saya Dominikus. Saya salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 13 Sungai Runuk, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaan tugas, beliau aktif dalam mengunjungi sekolah kami, memberikan pendampingan, materi, pembelajaran, media untuk proses kemajuan-kemajuan yang terkait dengan keadaan guru di sekolah kami. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca. Saya kepala sekolah di luar binaan Pak Pengawas Pak Jonison. Biarpun kami di luar binaan, beliau selalu memberikan arahan, informasi, membimbing kami. Kemudian beliau selalu memberikan motivasi, terutama kepada saya sendiri. Saya sering bertanya kepada beliau apapun yang saya kurang mengerti. Saya Bu Endang Susilawati. Saya salah satu masyarakat pedalaman, tepatnya di Desa Buntut Sabon, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Saya mengapresiasi atas dedikasi Pak Jonison. Beliau selalu aktif kunjungan ke sekolah-sekolah. Walaupun melalui medan yang sulit dan biaya yang besar, beliau tidak pernah mengeluh dan selalu semangat dalam tugasnya sebagai pengawas.